Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat mulut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum, tujuan dilakukan pijat mulut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah sampai ke pangkal kaki, dari bawah ke atas ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini, sehingga permasalahan di seputar kaki mulai dari kemeng, kebas, dan sakit, mungkin juga ngilu, nanti akan hilang ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat. Jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini merupakan stimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila salah satu organ tubuh kita ada masalah, bisa disembuhkan dengan pijatan refleksi ini. Cara pijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan setelah treatment dengan mengangkat lutut kaki kiri sebanyak 3 kali. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut ke pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama. Mula-mula kaki sebelah kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat mulut ini ya, biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret. Justru setelah dipijat maka seluruh tubuh akan terasa sakit semua. Hal itu tidak ada masalah, tidak apa-apa, dan tidak perlu diobati, karena itu merupakan proses pengeluaran racun atau yang dikenal dengan proses detoksifikasi ya. Maka setelah racun dikeluarkan maka tubuh akan terasa enteng ya. Cara pemijatan kaki kanan seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pastikan permasalahan di seputar kaki kanan nanti akan hilang ya. Mungkin kebas-kebas, linu, sakit, nyeri, dan sebagainya ya. Tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya.
Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga dipastikan seluruh kaki nanti tidak ada masalah ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi ya. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut ke pemijatan bagian pantat. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya. Setelah itu ya dipastikan kebas-kebas, sakit, ngilu, atau permasalahan di sekitar pantat nanti akan hilang ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam memijat secara umum ya, kita harus berkonfirmasi atau mengkonfirmasi dulu ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda ya. Oleh karena itu perlu kita tanya dulu untuk memastikan pijatan mana yang pas ya. Jadi harapannya nanti di samping si pasien akan sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, maka si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Nah, apabila dirasa kurang keras selama pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat khususnya ya. Sehingga permasalahan di seputar pantat ya nanti akan hilang. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kita lakukan secara berulang-ulang ya, mengingat pantat ini juga merupakan poros atau pusat pergerakan tubuh ya pada kaki. Oleh karena itu perlu kita perhatikan secara penuh. Selanjutnya dilanjut dengan pemijatan dari pinggang sampai ke punggung. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung kita oles dengan minyak, kemudian dipijat. Arahnya dari bawah ke atas, dari pinggang sampai ke punggung ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan syaraf ya. Dan di tulang belakang pula merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu perlu ya kita servis, kita berikan treatment, kita berikan terapi yang pas ya. Di tulang belakang pula perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu tulang belakang kita pijat-pijat. Pijat refleksi ini merupakan stimulasi saraf ya, yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila organ tubuh Anda mengalami masalah, bisa disembuhkan dengan cara pijatan refleksi ini ya. Cara pemijatan dari pinggang sampai ke punggung seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kita bisa juga menggunakan siku tangan kanan kita ya untuk menambah kekuatan pemijatan ya. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda ya, agar Anda mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda dan tanpa menggunakan jasa pemijat orang lain, apalagi yang memijat atau jasa pemijat tersebut laki-laki ya. Oleh karena itu silakan dipelajari, dicobakan pada pasangan Anda ya. Itu saya sarankan untuk mensubscribe serta menyukai setiap video ini ya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari Unik Channel, dan silakan di-share kepada teman Anda agar teman Anda pun mendapatkan tambahan pengetahuan ya, seperti halnya Anda ya. Inilah terapi pijat turut ini ya, yang sedikit berbeda mungkin dengan pijatan yang lain, karena harus melepas pakaian. Karena apa? Tubuh selanjutnya dilumuri dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok ya. Jadi memang harus melepas pakaian ya, agar bisa dipijat sesuai dengan ekspektasi ya dari pijat turut ini ya. Setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang, dilanjut dengan tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan ya dengan siku tangan kanan kita tadi dari bawah sampai ke atas melalui kedua sela tulang belikat ya, baik ke kiri maupun ke kanannya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri 3 kali ya. Ini membuat bagian dari proses relaksasi. Tubuh juga kita tarik ke atas ya, 3 kali ya, agar benar-benar ya lemas, rileks, dan harapannya si pasien juga sehat ya. Kemudian si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan diberikan pijatan dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dari pinggang sampai punggung itu tidak ada yang terlewatkan dalam pemijatan ya. Kita bisa juga menggunakan kedua siku tangan kita ya, untuk menambah kekuatan dalam pemijatan. Tentu saja disarankan bagi Anda yang suka dengan pemijatan yang lebih keras ya. Lanjut ke pemijatan bagian leher, terus ke kepala ya. Caranya kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, dan kedua telinga ditarik secara bersama. Setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat samping kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri secara bergantian ya. Langkah ini sangat bermanfaat bagi Anda yang menderita penyakit migrain dan vertigo. Kemudian selalu dilanjut ke pemijatan bagian tangannya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak dan diberikan pijatan dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang.
lupa pada telapak tangan kanan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat dulu. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada pundak ya. Dilanjut ke pemijatan tangan kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi, maka tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak. Kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pastikan asam laktat yang terakumulasi di tangan khususnya nanti akan hilang ya. Asam laktat ini merupakan biang keladi rasa kecapean ya. Jadi apabila Anda mengalami akumulasi asam laktat, nanti akan terasa capek dan berujung pada demam ya. Cara pemijatan pada tangan kiri seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pada sela tulang belikat. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat turun dalam posisi telentang ya. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut kita berikan perhatian khusus ya, agar cairan sinovial, cairan sendi nanti berproduksi secara normal ya. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan ya, kita olahragakan agar terjadi pelemasan ya, antara kaki, pinggang bahkan sampai ke punggung ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan selesai dipijat, dilanjut kaki sebelah kiri ya. Karena sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi, maka kaki kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pijat turut ini sebenarnya merupakan ya pijat yang sudah mentradisi atau pijatan tradisional ya. Kita tinggal melestarikan saja ya. Dan ini merupakan warisan dari leluhur atau nenek moyang kita. Setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian kaki kiri kita tarik ke depan, kita olahragakan, kita lipat, kemudian dan diberikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri dipijat secara, kemudian dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Kali ini dalam posisi telentang, kedua kaki mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan ya, kita olahragakan agar terjadi relaksasi antara kaki ya, pinggang misalkan sampai ke punggung ya. Kita tarik 3 kali, kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut dengan pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya spin ya atau melingkar ya. Setelah dirasa cukup, kita kondisikan ya apa yang menjadi permasalahan di sekitar perut ya. Mulai dari
membetulkan peranakan, mengatasi perut yang kembung, atau mungkin juga sebagai langkah diet ya. Yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut ya, karena di dalam perut itu terdapat organ yang sangat vital dan sangat sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu tidak perlu kita memijat perut apabila tidak ada tujuan yang pas ya, tujuan yang pasti. Mengingat permasalahan atau sensitivitas tadi ya. Setelah pemijatan perut selesai, kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya masih dalam posisi terlentang tadi, kedua tangan kita rentangkan dan kepala si pasien kita posisikan tegak lurus. Kemudian kita pijat ya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan. Yang perlu diperhatikan di kedua pangkal lengan ini ya, kita pijat-pijat ya, ini akan terjadi relaksasi otot dada ya. Dan ini sangat bermanfaat bagi Anda yang menderita penyakit ya, atau mungkin sesak nafas dan batuk-batuk ya, terutama yang disebabkan oleh kecapean ya. Bisa dilakukan dengan pijatan seperti ini. Yang perlu diperhatikan ya, minyak harus cukup ya, karena minyak sebagai pelumas ya. Nanti apabila kurang minyak akan memperbesar risiko ya, yaitu gesekan antar kulit yang berakibat pada sakit ya, dan berujung pada memar. Jadi sebaiknya minyak cukup ya. Mungkin Anda akan menambahkan demi sempurna konten ini, atau mungkin juga sekedar bertanya ya. Oleh karena itu kami persilakan dan silakan ditulis pada kolom komentar ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komentar Anda dianggap tidak sesuai dengan komunitas YouTube, nanti komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri dan Anda mendapatkan reputasi yang kurang baik dari YouTube ya. Oleh karena itu silakan bijaksana ya dalam berkomentar ya. Cara pemijatan di sekitar wilayah dada seperti Anda lihat pada video. Selanjutnya kedua tangan kita lipat dan kita letakkan di bawah kepala seperti ini ya. Dan kita ulang lagi, kita pijat sambil kita tekan-tekan ya. Langkah ini digunakan untuk memastikan ya, tidak ada pijatan di sekitar wilayah dada yang terlewatkan ya, seperti itu ya. Kemudian setelah itu kedua tangan kita luruskan lagi dan kita berikan pijatan lagi ya. Dipastikan bahwa asam laktat ya yang terakumulasi di sekitar tangan khususnya nanti akan hilang ya. Dibuang melalui saluran pembuangan ya. Dilanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya, kepala kita posisikan tegak lurus, kemudian kita pijat ya dari alis itu sampai ke pangkal rambut yang kita tarik. Kemudian selanjutnya rambut kita tarik lembut, kedua telinga kita tarik bersama-sama. Selanjutnya kita palingkan ke sebelah kiri, kita pijat bagian kanan dan sebaliknya ya, sehingga bagian kepala nanti juga kita pijat secara komprehensif ya. Cara pemijatan pada kepala seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian kepala kita sanggah, kita pijat ya
pundak bagian kiri maupun kanan secara bergantian. Dilanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Kali ini kan dalam posisi telentang. Caranya mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Apabila masih terakumulasi asam laktat di situ, kita berikan pijatan secara intensif ya. Pada telapak tangan kiri kita berikan pijatan refleksi ya. Pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi ya. Mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pastikan akumulasi asam laktat nanti akan hilang ya. Nah, di samping itu pijatan ini juga bisa sebagai upaya untuk memberikan nutrisi bagi kulit ya. Karena minyak yang dipakai ini adalah minyak zaitun yang kaya akan protein atau nutrisi yang berguna bagi kulit. Kemudian tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut dengan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu, tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan, terus turun ke bagian pinggang, ke pantat dan kaki sebelah tangan kanan juga ya, dan berakhir pada kedua kaki dipijat dan kemudian ditreatment secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Lanjut ke arah sebaliknya ya. Pasien kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Mulai dari pundak bagian kiri, terus turun ke tangan, terus ke pinggang, ke pantat dan sampai bawah ya, kaki sebelah kanan, dan berakhir kedua kaki dipijat secara bersama-sama dan diberikan treatment. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian dilanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila ya. Kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Pinggang kita pijat-pijat, dilanjut ke punggung juga kita pijat-pijat. Kepala kita pijat-pijat, rambut ditarik ya, lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Setelah itu kita berikan treatment ya dengan penumpu lutut kaki kanan kita. Caranya lutut kanan kita tempatkan pada 3 posisi ya, bawah, atas, dan tengah. Kemudian tubuh kita tarik ke belakang sehingga terjadi relaksasi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, ini akan berbunyi kratek ya. Kemudian tubuh kita palingkan ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.